Hai teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Pandu Median Pratama. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang afiksasi dalam teks eksposisi. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya di pembelajaran tentang teks eksposisi, salah satu unsur kebahasaan yang harus ada di dalam teks eksposisi adalah afiksasi. Apa sih afiksasi? Kenapa harus ada di dalam teks eksposisi? Kita pelajari pada slide selanjutnya. Nah, seperti pertanyaan yang pertama tadi ya, apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Nah, kita sudah kenal nih, afiksasi ternyata adalah kata berimbuhan. Afiksasi merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata, dan dalam linguistik, afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Sehingga para ahli bahasa merumuskan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata. Nah, kita akan pelajari ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri dari afiksasi yang pertama adalah afiksasi atau kata berimbuhan ini terdiri atas lebih dari satu morfem atau polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Yang kedua, kata berimbuhan atau afiksasi ini memiliki makna gramatikal atau makna yang gramatis. Dan yang ketiga, kata berimbuhan atau afiksasi ini memiliki proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Kita akan lihat jenis-jenisnya dan juga nanti ada contoh-contohnya. Yang pertama, jenis-jenis afiksasi. Yang satu adalah prefiks atau awalan, yang kedua ada infiks atau sisipan, yang ketiga ada sufiks atau akhiran, dan yang keempat ada konfiks atau awalan dan akhiran. Oke, sampai sini kita jadi tahu, afiksasi ternyata adalah imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Imbuhan sendiri boleh diletakkan di awal atau di akhir, boleh juga di dalam atau di awal dan di akhir sekaligus. Yang pertama adalah prefiks. Jadi prefiks itu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan. Bentuk dasarnya atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk kata dasarnya. Contoh prefiks atau awalan itu bisa ditandai dengan awalan di, ter, ke, se, menasal, penasal, ada juga pra, a, per, ber, dan sebagainya. Selanjutnya ada infiks. Infiks adalah proses pembentukan kata dengan menambah afiks atau imbuhan di tengah-tengah bentuk dasarnya. Afiks-afiks ini yang ditambahkan tersebut disebut infiks atau sisipan. Proses pembentukan kata telunjuk, gemetar, gerigi, dan sebagainya dilakukan dengan menambahkan infiks di tengah bentuk dasarnya. Ya, contoh-contoh yang lain tentang infiks ada el, dan in. Biasanya ada geraham, jeruji, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari infiks ya. Selain kata telunjuk, gemetar, gerigi, dan sebagainya. Selanjutnya ada sufiks. Sufiks adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu suffixus yang berarti melekat. Sufiks asli dalam bahasa Indonesia juga sangat terbatas. Tidak seperti prefiks atau infiks yang tadi sudah disebutkan.
Masih banyak akhiran-akhiran asing lain yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu seperti isasi, is, dan sebagainya. Sehingga beberapa akhiran-akhiran asing tersebut disebut sufiks serapan dari bahasa lain. Contohnya seperti organisasi, ya, lalu apa tuh, dan sebagainya. Pasti banyak sekali contoh-contoh sufiks. Yang selanjutnya adalah konfiks. Konfiks adalah afiks gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Karena mendukung makna tertentu itulah maka konfiks tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Dan karena morfem merupakan komposit bentuk beserta artinya, maka konfiks dianggap satu morfem, bukan gabungan dua morfem. Mungkin untuk kasus konfiks ini karena dia berupa gabungan prefiks dan sufiks seperti kata-kata pertanggungjawaban dari bentuk asalnya yaitu tanggung jawab dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang afiksasi, ya, imbuhan yang pasti ada di dalam teks eksposisi. Semoga teman-teman bisa mempelajari materi afiksasi dengan mudah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.